Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah bereinkarnasi adalah lebih dulu menjatuhkan diri ke lantai sebelum anak angkat menjebaknya. Dan kejadian itu kebetulan disaksikan langsung oleh kedua orang tuanya. Menghadapi pertanyaan dari mereka, anak angkat itu langsung terdiam tak bisa berkata apa-apa. Awalnya dia mengira gadis itu hanyalah anak kampung. Tak menyangka ternyata dia begitu licik dan penuh rencana. Padahal sebenarnya gadis itu adalah anak kandung yang dulu tertukar. Di kehidupan sebelumnya ia pulang ke rumah dengan penuh harapan. Namun karena hasutan anak angkat, ayah, ibu dan kakaknya bersikap dingin dan tak peduli padanya. Bahkan mengakui anak angkat sebagai anak kandung mereka kepada orang lain. Gadis itu awalnya ingin mencintai mereka sepenuh hati. Namun demi menyingkirkannya, anak angkat malah menyuruh orang lain untuk menghancurkan kehormatannya. Pada akhirnya gadis itu tak tahan lagi dan memilih bunuh diri dengan melompat. Saat ia membuka mata lagi, ternyata dirinya kembali ke hari saat ia baru ditemukan oleh keluarga. Saat itu anak angkat sudah lama menunggu. Begitu melihat gadis itu datang, ia pura-pura ramah dan menyapa. Namun gadis itu langsung menyadari niat jahatnya. Maka sebelum anak angkat bergerak, ia lebih dulu menjatuhkan diri ke lantai. Saat anak angkat masih terkejut, asisten rumah tangga sudah memanggil ayah ibu sesuai rencana. Akting gadis itu begitu meyakinkan, hingga membuat orang tuanya sangat kecewa terhadap anak angkat. Demi menebus kesalahan mereka selama ini, orang tua memutuskan mengadakan pesta penyambutan untuk gadis itu malam itu juga. Melihat perhatian orang tua beralih kepada gadis itu, anak angkat tetap tenang, karena ia yakin kakak yang selama ini menyayanginya akan membantunya. Benar saja. Dengan sedikit provokasi, sang kakak langsung datang dan memarahi gadis itu. Namun semua ini sudah diperkirakan oleh gadis itu sejak awal, karena di kehidupan sebelumnya, sang kakak sangat menyayangi anak angkat, bahkan rela bekerja sama menjebaknya. Kali ini pun ia membela anak angkat, dan memperingatkan gadis itu agar tidak membuat masalah. Melihat gadis itu tampak sedih, sang ibu tidak tahan lagi, dan segera membelanya. Melihat orang tua mulai memihak gadis itu, anak angkat langsung mengatakan bahwa ia ingin pergi dari rumah. Ia percaya, dengan kasih sayang yang selama ini ia terima, orang tua pasti akan menahannya. Namun sebelum ia berdiri, gadis itu justru lebih dulu bicara, mengatakan tidak ingin merusak keharmonisan keluarga, bahkan bersedia pergi demi kedamaian semua. Anak angkat pun langsung panik, melihat orang tua terus melindungi gadis itu, demi mempertahankan statusnya sebagai putri keluarga. Ia hanya bisa berharap pada sang kakak. Melihat kondisi itu, kakaknya buru-buru membujuk ayah mereka, mengatakan jika kebenaran soal anak kandung dan anak angkat tersebar, hal itu akan berdampak pada harga saham perusahaan. Demi kepentingan bersama, mereka harus menyembunyikan identitas gadis itu dulu. Ayahnya pun berpikir sejenak, lalu menyetujuinya. Karena baginya, perusahaan jauh lebih penting daripada anak kandung. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu tertipu oleh mereka dan setuju mengakui diri sebagai anak angkat. Hingga ia meninggal pun belum bisa menegakkan keadilan untuk dirinya. Kini setelah hidup kembali, ia tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Secara lahiriah, ia menyetujui permintaan sang ayah. Namun diam-diam ia membawa data identitas aslinya ke sebuah kantor majalah ternama. Karena pemilik majalah itu adalah pewaris keluarga terkaya, dan keluarga gadis itu adalah pesaing utama keluarga pewaris tersebut. Jika kebenaran soal anak kandung dan anak angkat terungkap, keluarga pewaris bisa memanfaatkan situasi untuk menekan mereka. Namun gadis itu tahu, kalau hanya karena alasan ini, pewaris tidak akan langsung membantu. Maka untuk menunjukkan ketulusannya, ia memberi peringatan kepada pewaris, bahwa jika paman mengundangnya ke pesta, jangan sekali-kali datang. Awalnya pewaris tidak terlalu peduli, namun belum lama gadis itu pergi, paman langsung meneleponnya. Demi membuktikan ucapan gadis itu, pewaris segera menyuruh orang menyelidiki si paman. Hasilnya sesuai dugaan gadis itu, paman benar-benar merencanakan kecelakaan